Band di Alma Linux 9.4. Nah, di sini paket aplikasi ini berfungsi untuk proteksi jika terjadi sebuah serangan apa yang disebut dengan SSH brute force attack. Jadi server kita anggap Alma Linux ini itu bisa kita akses secara remote, yaitu menggunakan koneksi SSH. Nah, sudah tentu penyerang atau attacker itu paling tidak bisa lah mendapatkan sebuah akses untuk masuk ke sistem aplikasi SSH itu. Nah, kemudian akan mencoba untuk memasukkan autentikasinya, username dan passwordnya. Nah, itu akan berulang dengan berubah-ubah baik username atau password dengan banyak koneksi yang dilakukan. Nah, Fail2Ban ini paket aplikasi Fail2Ban ini kita arahkan ke sana bagaimana untuk memproteksi akses secara terus-menerus untuk mencoba masuk melalui autentikasi SSH yang telah kita konfigurasi. Nah, untuk itu mari kita coba. Saya tidak akan menunjukkan bagaimana bentuk daripada aplikasi brute force attack, tapi secara manual saja kita coba untuk akses melalui SSH ke sebuah server yang menggunakan Alma Linux 9.4 ini. Oke, kita coba aktifkan dulu VMware Player-nya dari Alma Linux yang telah kita install pada video sebelumnya. Oke, kita coba jalankan. Kita akan masuk ke sistem Alma Linux ini ya dari VMware Player ya yang saya install di komputer ini. Oke, kita login. Nah, kita coba lihat koneksi SSH ya. Itu kita gunakan perintah firewall cmd. Optionnya is all. Nah, ini sudah jelas ada terlihat servis SSH sudah aktif. Oke, nah kemudian mari kita coba lagi untuk akses melalui aplikasi saya gunakan Kiki. Oke, kita coba. Oke, saya masukkan ke IP address daripada sistem Alma Linux ini. Oke, SSH port 22 ini defaultnya. Oke. Oke ya, ini untuk apa aja
coba kita benar yang Facebooknya kita benarkan. Oke, jadi tidak ada masalah ya jika user name sebagai root kemudian Facebooknya benar, ini tidak ada masalah. Oke ya, kita coba lagi. Proses daripada SSH ini. Jadi kalau kita coba untuk yang salah ya. Oke, kita coba aja. Oke, jadi intinya dia akan coba untuk selalu berganti, tapi kalau di sini kan hanya satu aja. Ya berarti ini sudah 2 kali, ini yang ketiga. Oke. Oke, jadi selalu akan bisa dicoba akses walaupun itu sifatnya ditolak. Oke, balik lagi ke VMware-nya. Mari kita lihat bagaimana proses untuk menginstalasi aplikasi fail to ban ini. Oke, kita gunakan perintah dnf install fail to ban. Kita berikan option media aja. Ya, jadi kita gunakan perintah dnf install fail to ban. Oke, kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Oke, sudah selesai prosesnya, kemudian kita coba konfigurasi ya. Jadi file konfigurasinya itu ada di etc fail to ban. Nah, ini adalah bentuk ada beberapa file konfigurasi fail2ban.com, jail.com, badcommon.com, badfedora.com. Nah, di sini kita fokus ke jail.com. Nah, di sini kita berikan sebuah file lokal itu global ya. Jadi kita vi aja, vi jail.local ya. Jadi kita gunakan vi aja. Oke. Oke. Nah, langkah berikutnya kita lakukan dengan menggunakan di bagian kita tulis default, kemudian kita aktifkan yaitu bedtime. Bedtime waktunya dalam detik 3600 detik aja lah. Oke, kita berikan dia waktu dia di band
lamanya 1 jam aja. Kalau mau 1 hari buat buat 1 D ya tulisan. Oke, bedtime, kemudian bed action ya. Bed actionnya itu gunakan IP table, prosesnya kemudian yaitu multiport. IP table multiport. Nah, kemudian kita fokus penggunaan fail to band ini itu ke service SSHD paymentnya. Oke, SSHD kemudian kita enablekan. Jadi ini walaupun tapi ini sifatnya, jadi nanti ada jail.conf itu sifatnya global di khusus. Jadi apa yang di jail.conf itu diakses kemudian akan diperbarui oleh jail.local, file jail.local. Oke, kita terukan, kemudian portnya kita arahkan ke SSH ya, port 22 defaultnya. Nah, kemudian untuk kegagalan dia proses try itu dia di ban maksimum 2 kali lah. Jadi kalau 2 kali salah memasukkan autentikasi khususnya passwordnya, maka dia akan langsung di ban. Nah, jadi itu proses konfigurasinya. Jadi kita buatkan sebuah file yang namanya jail.local. Nah, jadi ada pada bagian section default itu ada ban time, kita berikan nilai 3600 detik, 1 jam lah ya. Nah, kemudian ban actionnya yaitu IP table multiport. Jadi proses untuk memban ini menggunakan service IP table. Nah, kemudian kita fokus ke SSH, itu kita terukan enable sama dengan true, kemudian portnya itu adalah SSH, kemudian maximum retry-nya untuk proses daripada autentikasi SSH itu hanya 2 kali diizinkan. Lebih daripada 2 maka IP sumber daripada proses SSH itu akan di-ban ya. Ya, kita simpan. Oke, karena konfigurasinya sudah diubah, maka kita coba, tadi kenanya baru diinstal, maka kita masukkan untuk ke servisnya, diaktifkan, yaitu enable daripada kemudian kita aktifkan now fail to ban. Oke ya, oke. Sudah aktif, kita coba cek. Oke, ya sudah aktif. Nah, sekarang mari kita lihat proses log yang terjadi pada fail to ban. Detail, log, fail to ban. Nah, ini dia ya prosesnya daripada SSH. Oke. Nah, kita coba untuk akses. Sudah. Oke, kita masuk. 92 8137.2. Ini sudah ada yang di BNN ya. Sudah masuk.
unband dulu. Ini sudah, oke, kita unband, fail to band. Oke, client. Nah, kemudian kita set SSHD-nya, unband IP sumber 92.168.137.3. Oke. Nah, sekarang itu kita lihat lagi lognya daripada fail to band ini. Oke, sudah di unband. Nah, kita coba untuk ke titik. Oke. 92.168.137.2. Oke. Nah, kita lihat prosesnya. Kita masukkan autentikasi, oke. Ya, jadi tidak ada masalah di situ. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita akses dengan autentikasi yang salah? Oke, dua. Oke, kita berikan yang salah. Misalnya E1. Yang kedua, tidak kelihatan ya. Oke, ini sudah 2 kali ya. Sudah tidak bisa lagi untuk mengisikan passwordnya. Oke, nah, kita lihat di sistem Alma Linux-nya ini sudah di ban ya, karena salah mengisikan password untuk proses di SSH. Oke, kemudian kita unban lah dulu, kita unban lagi. Oke, kemudian kita coba akses. Lewat ini, bentar. Oke, saya coba salahkan lagi ya. Saya coba salahkan lagi. Bentar. Oke, root. Salahkan. E1. Ini yang kedua, autentikasi yang kedua. Masukkan salah lagi. Nah, kita lihat 2 kali salah memasukkan passwordnya. Oke.
Ya, nah, itu berarti password yang salah pertama, kedua akses internetnya sudah 2 kali. Oke, sekarang kita lihat di firmware player apa yang terjadi. Nah, ini dia sudah di ban ya. Nah, dalam kondisi dia sudah di ban ini, kemudian dia coba akses lagi masuk. Kita coba ya. Nah, ini kan masuk nih. Oke. Itu waktunya 1 jam. Oke. Benar. Oke ya, kita lihat ini sudah menuju akses SSH. Oke, jadi di situ akan tampak eh, titik fatal error ya. Oke, network error connection timeout. Nah, itu yang terjadi di dalam proses eh, penggunaan daripada fail to bank. Oke, jadi bisa terlihat di sini sudah di banned IP sumber yang melaksanakan proses SSH itu. Nah, kalau untuk proses unban, nah, kita gunakan perintah fail to ban client set SSHD dari proses service SSH unban IP ya, kemudian berapa IP. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat lagi nanti ke log daripada fail to ban ini, yaitu perintahnya tail min f var log fail to ban log. Nah, itu akan tampak di situ proses untuk unban daripada IP-nya. Oke, baik, untuk hari ini mungkin itu saja video mengenai instalasi dan konfigurasi fail to ban ini di sistem Alma Linux rilis 9.4. Sampai jumpa di video-video lainnya nanti. Terima kasih atas perhatiannya.